Oke, kita lanjut dengan tarif impact atau kebijakan tarif dalam rangkaian kebijakan proteksi perdagangan dan bagaimana dampaknya dalam perekonomian sebuah negara. Kalau kita sebelumnya sudah belajar tentang consumer surplus dan producer surplus, sekarang saya akan coba gambarkan dampak tarif import itu melalui dua kurva yang kita pasang berpasangan. Sebuah kasus negara kecil. Kenapa kok negara kecil? Karena negara kecil biasanya dalam tindakan perdagangannya dia tidak akan memberikan banyak pengaruh kepada perdagangan dunia. Jadi kita ambil yang pengaruhnya paling netral terhadap perdagangan global. Tapi kita akan lihat dampak dari perdagangan yang tindakan perdagangan kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh sebuah negara. Diasumsikan bahwa negara kecil ini melakukan impor melalui jalur perdagangan bebas, maka impor akan terjadi karena harga internasional lebih kecil daripada harga domestik. Maka harganya mestinya ada di bawah ya. Karena harganya ada di bawah, maka akan terjadi kesempatan atau peluang impor sebesar ini. Karena kenapa? Kalau harga di luar lebih mahal daripada harga di dalam negeri, ya tentu dia akan memilih untuk melakukan tindakan subsistensi. Pada tingkat harga yang demikian, maka konsumen akan menikmati surplus yang besar, yaitu wilayah di bawah demand tapi di atas harga. Jadi luas sekali ini wilayah. Sebaliknya, pada harga yang demikian rendah ini, produsen hanya menikmati sangat kecil surplus produsen, yaitu wilayah di atas kurva penawaran dan di bawah harga, sangat sedikit yang menikmati surplus produsen. Lalu pemerintah menerapkan tarif impor. Tujuannya untuk memproteksi agar dia bisa menghidupkan industri yang lemah ini tadi yang dapat kebagian surplus kecil. Lalu ditetapkanlah tingkat harga tertentu. Nah, disinilah ditetapkan tingkat harga. Maka apa yang terjadi? Maka harga menjadi baru ya. Harga di tingkat domestik itu adalah harga internasional ditambah tarif nilainya. Maka konsumen menikmati harga yang lebih mahal. Di sisi lain, produsen juga menemui harga domestik yang lebih tinggi. Dan itu tentunya akan menarik produsen untuk memproduksi barang lebih banyak. Maka apa yang terjadi? Jumlah impor setelah tarif, ukuran impor setelah tarif akan jadi lebih sempit, lebih kecil daripada impor setelah pasar bebas. Karena ada peluang bagi industri domestik untuk mengisi pasar impor ini. Jadi yang impor yang semula lebar sekarang menjadi kecil. Selanjutnya, setelah jumlah impor menurun, maka permintaan juga ikut turun dan penawaran mulai naik. Gimana? Jadi kurva ini bergeser gitu ya. Nah, kurva ini bergeser, konsumer surplusnya agak sedikit lebih kecil. Demikian sebaliknya, produser surplusnya meningkat ya. Jadi wilayah ini meningkat. Akibatnya adalah lebih sedikit yang dikonsumsi. Kalau awalnya yang dikonsumsi itu adalah sampai di ini ya, selebar ini gitu, di segini kan, selebar ini. Maka sekarang yang dikonsumsi tidak lagi segitu karena turun sampai ke titik ini, lalu kemudian inilah wilayah yang dikonsumsi, wilayah yang tersedia untuk konsumsi. Nah, akibatnya terjadi pengurangan konsumer surplus yang mulanya besarnya sekian, jadi tinggal sekian. Ini wilayah coklat ini adalah jumlah pengurangan konsumer surplusnya sebagai akibat kenaikan tarif. Sedangkan wilayah yang warnanya biru ini adalah wilayah besarnya peningkatan produser surplus sebagai akibat penerapan tarif. Apa yang diperoleh negara? Negara memperoleh pemasukan. Jadi selain ada keuntungan dari peningkatan produser surplus, negara juga memperoleh pemasukan sebesar apa? Sebesar tarif kali jumlah barang yang masuk lewat impor yang sudah semakin kecil ini. Jadi ini wilayah yang abu-abu ini adalah wilayah di mana negara memperoleh pemasukan akibat tarif. Net efeknya bagaimana? Efek keseluruhannya. Yang pertama jelas kita punya efek negatif pengurangan consumer surplus. Ini pengurangan consumer surplus. Setelah itu efek negatifnya adalah deadweight loss. Ini DWL yang ada di sini, dua segitiga kiri sama kanan ini. Dan yang keuntungan positifnya itu apa? Keuntungan positifnya yang warnanya biru ini, yaitu peningkatan produser surplus dan tarif yang diterima oleh pemerintah sebagai penerimaan. Ini merupakan gambaran deadweight loss. Jadi deadweight loss adalah pengurangan consumer surplus dikurangi peningkatan producer surplus dan penerimaan pemerintah. Kalau di sini bagaimana? Nah, kita tinggal hitung. Gampang ini hitungnya ya. Hitung ini luasan segitiga. Ini kan segitiga nih. Kan bisa dihitung ini tingginya berapa, lebarnya berapa. Ini segi 4, demikian seterusnya. Sebenarnya ini rumus geometri biasa. Bagaimana kita bisa menilai argumen invent industri berdasarkan
grafik yang sudah kita lihat di sana. Yang pertama, penerima manfaat dan penerima kerugian. Produsen domestik dari negara yang dilindungi akan menerima manfaat. Karena kenapa? Karena penerapan tarif pemerintah meningkatkan harga yang memungkinkan mereka untuk bisa berproduksi pada level yang mereka suka. Lalu kemudian pemerintah punya penerimaan pajak. Dan yang ketiga, konsumen rugi dalam jangka pendek. Tetapi kalau proteksi tadi itu tujuannya adalah untuk mendorong produsennya supaya dia bisa dapat level keunggulan komparatif yang bagus, dan nanti suatu saat keunggulan komparatif itu akan menyebabkan mereka efisien, lalu efisiensi itu akan menurunkan harga, maka di jangka panjang seharusnya konsumen akan diuntungkan. Jadi sebenarnya tergantung industrinya lagi. Nah, dampak totalnya gimana? Kalau dampak efisiensi yang ini terwujud, maka akan diperoleh dampak positif, bahkan bagi pasar domestik maupun global. Tapi kalau ini tidak terwujud, jadi perusahaannya terus merasa senang diberikan insentif tarif atau dimanja, maka apa akibatnya? Dampak totalnya akan jadi negatif. Oke, itu dulu adik-adik tentang